Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen, kembali lagi bersama saya Luciana Dianti dalam podcast Konsumen Bicara yang diselenggarakan oleh Komisi 2 bidang edukasi dan komunikasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Ya, pastinya setiap podcast kita selalu saya tampilkan narasumber yang handal di bidang perlindungan konsumen. Nah, kali ini siapa narasumbernya? Penasaran? Yuk kita lihat dulu. Sudah lihat siapa narasumber kita kali ini? Kita berikan sambutan kepada Bapak Ferry Firmawan PhD. Halo Bapak. Halo Bu Lucy, Iya, kawan-kawan semuanya. Terima kasih Pak Ferry sudah hadir di podcast Konsumen Bicara kita. Yang pastinya kali ini kita akan mengangkat tentang tema yang mudah-mudahan menarik ya buat konsumen bicara kita nih. Pastinya konsumen bicara sudah sedikit lihat ya Sobat Konsumen bahwa Bapak Ferry ini mantan komisaris ya Pak ya dalam satu PT BUMN. Nah, artinya ada kaitannya dengan perlindungan konsumen juga ya, makanya akhirnya Bapak saat ini duduk sebagai anggota Komisi Bidang Edukasi dan Komunikasi. Dan sedikitnya mungkin Sobat Konsumen akan mengetahui bahwa Bapak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua K2 ya Pak ya. Baik, kira-kira gimana nih Pak nih sudah duduk di BPKN kali ini? Berikan kesannya dong Pak. Ya Bu Lucy, alhamdulillah akhirnya kami duduk semua di Badan Perlindungan Konsumen Nasional karena dari berbagai unsur, ada 5 unsur, maka tentunya banyak sekali horizon wawasan kita semakin berkembang bahwa ternyata perlindungan konsumen bukan menjadi tanggung jawab hanya pelaku usaha, tetapi semua peran baik pemerintah, akademisi, LPKSM, tenaga ahli, bahkan juga masyarakat untuk senantiasa mengembangkan ini. Dan kesan yang begitu terasa ketika kami dan sama-sama Bu Lucy ya duduk di komunikasi dan edukasi ini merambah ke generasi muda, ke Gen Z, bagaimana mereka agar aware dan semakin tinggi tingkat kepeduliannya terhadap perlindungan konsumen. Ya, baik. Sedikitnya Sobat Konsumen udah tahu ya, berarti kan di BPKN ini ada 5 unsur ya Pak ya. Kalau dari Pak Ferry sendiri masuk dari unsur apa nih Pak? Saya kebetulan masuk dari pelaku usaha. Pelaku usaha ya. Tadi kan mantan komisaris BUMN salah satu di Indonesia. Ya. Rekomendasi dari Real Estate Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kaitannya sama Real Estate Indonesia nih ya. Penasaran juga nih ya. Berarti sangat nyambung banget nih sama tema kita kali ini nih Sobat Konsumen, tentang apa? Yaitu tentang pengelolaan perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun atau biasa kita kenal dalam P3 SRS terkait dengan perspektif perlindungan konsumen di Indonesia nih. Artinya kan Bapak ada latar belakang yang mengetahui kaitannya dengan real estate, terus juga pengembang atau kontraktor itu sendiri, atau jangan-jangan kontraktor juga ini Pak Ferry ya? Ya, developer dan kontraktor itu sebetulnya sesuatu yang mirip tapi berbeda. Nah, Sobat Konsumen pastinya tahu ya kalau tentang perumahan kan pasti misalnya kayak beli rumah atau beli apartemen atau rumah susun gitu ya, tapi nggak tahu nih aturannya seperti apa gitu. Makanya banyak sekali nih kasus-kasus juga yang saya dulu kan mantan anggota BPSK Kota Bogor juga nih Pak. Jadi banyak sekali kasus-kasus kaitannya dengan pembelian rumah, baik rumah deret, rumah tunggal atau rumah susun itu sendiri gitu ya. Nah, sedikit mungkin diberikan penjelasan nih Pak, apa saja sih yang mungkin Sobat Konsumen harus ketahui tentang P3 SRS ini gitu. Pertama ingin saya sampaikan selaku pelaku usaha bahwa kami memang betul-betul harus memberikan yang terbaik layanan pada konsumen. Kenapa? Karena ketika pelaku usaha betul-betul memberikan layanan konsumen yang prima dan unggul, maka dia tengah menjaga citra perusahaan atau brand image-nya. Bagaimana kita ketahui bahwa pelaku usaha yang tidak bisa mendelivery kebutuhan konsumen sesuai yang diharapkan, maka di mata masyarakat, nama brand perusahaan itu akan menurun. Jadi sebetulnya ini simbiosis mutualisme, karena memang itu sama-sama dibutuhkan. Dan satu hal lagi sangat penting gitu ya untuk mengkaitkan tentang P3 SRS dengan perspektif perlindungan konsumen. Karena apa? Karena lagi-lagi tentang hak konsumen yang harus delivery. Sebagai contoh bahwa harus bisa mendelivery hak konsumen untuk tetap bisa merasakan produknya, dalam hal ini adalah rumah susun, apartemen, atau kondominium, yaitu secara nyaman, aman, dan sehat tentunya. Sehingga
hak-hak konsumen itu bisa terdelivery dengan baik. Nah, selain karena tuntutan atau mandatori dari berbagai dasar hukum yang ada, mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rusun, dan itu semua termanifestasi dan harus dipahami oleh pelaku usaha gitu. Karena apa? Ketika dia tidak bisa mendengar keluhan dari para konsumen, maka dia tidak bisa mengimprove perusahaannya untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena sebagaimana kita ketahui juga bahwa hak konsumen ini sangat penting. Makanya adanya P3SRS, yaitu Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, ini sangat penting. Jadi sudah mandatori harus ada di sana dan difasilitasi pembentukannya oleh developer tersebut. Dan jika masih ada pemilik atau penghuni yang belum berhimpun dalam P3SRS, kami bisa fasilitasi di BPKN ini karena masih banyak kasus yang terjadi yang ujung-ujungnya karena belum terbentuknya P3SRS ini. Demikian, Pak. Iya, berarti pemilik atau penghuni satuan rumah susun itu wajib membuat ini ya, membuat P3RS ini ya. Tapi Yang rata-rata belum pada tahu ya, Pak ya. Betul. Yang wajib membuat itu adalah developer, dan konsumen ini berhak menuntut karena dia berkomunitas kan. Komunitas itu berusaha mendapatkan haknya. Ketika konsumen yang merasa senapis penanggungan ini mengerti hak-haknya, maka tentunya hubungan dan tercipta lingkungan yang harmoni di rumah susun itu akan terjadi gitu, Pak. Baik, tapi kan misalnya nih ya, kita beli, saya misalnya ya beli apartemen gitu ya, tapi saya nggak tahu nih ternyata saya sebagai pemilik atau penghuni satuan rumah susun itu diberikan hak untuk membuat P3SRS ini gitu ya, kan saya nggak tahu nih caranya nih. Berarti itu seberapa penting sih Pak pembuatan P3SRS ini, dan kemudian gimana nih cara pembentukannya gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai pembeli gitu ya, yang juga merupakan penghuni atau pemilik satuan rumah susun itu nggak tahu gitu bahwa kita dilindungi secara kelompok dalam suatu P3SRS ini gitu ya. Iya. Pembentukan P3SRS ini sangat penting, terutama bagi pembeli, pemilik maupun penghuni dari rumah susun tersebut. Karena apa? Mereka tentu akan terjaga hak-hak konsumennya. Bagi pelaku usaha, bagi kami misalnya, itu memang sangat penting juga karena kita butuh improve gitu, butuh meningkatkan pelayanan, sehingga kita perlu membentuk itu. Tapi memang bahkan beberapa kasus yang kami terjadi seminggu yang lalu, kami mendapatkan laporan dan sudah saya sampaikan ke Komisi Pengaduan Advokasi, ada yang bahkan mereknya developernya cukup ternama gitu. Ternyata pada saat dia membeli apartemen tersebut, dia menandatangani bahwa menyerahkan pengelolaannya, pembentukan P3RS itu kepada pemilik. Itu menyalahi sebetulnya. Nah, pada saat dia tanda tangan, dia tidak menyadari bahwa telah menandatangani untuk pembentukan itu. Nah, mengenai pembentukan itu sudah tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021. Itu udah ada. Misalnya perlu adanya persiapan pembentukan. Nah, persiapan pembentukan ini developer harus memfasilitasi sampai pada tahapan sosialisasi ke penghunian. Apa saja kewajiban-kewajiban penghuni? Apa saja hak-hak yang mereka peroleh? Karena pasti untuk mengelola sebuah rumah susun itu seperti membentuk sebuah komunitas baru, di mana tercipta lingkungan yang baru, perlu tata pengelolaannya. Maka sudah barang tentu dalam proses persiapan pembentukan tidak hanya membutuhkan sosialisasi, tetapi harus ada pendataan yang valid. Pemilik atau penghuni, statusnya itu harus diperjelas dulu. Kemudian dibentuklah panitia musyawarah untuk menyusun dari P3SRS itu. Nah, pelaksanaan musyawarah itu membutuhkan apa? Harus disusun agenda-agendanya apa? Bagaimana kemudian musyawarah tersebut memilih pimpinan musyawarah. Kemudian disusunlah tata tertib pengambilan keputusan
peserta dan memperhatikan quorum, bagaimana melakukan pemilihan pengurus dan pengawas. Harus ada dua unsur tersebut. Pengurus ini operasional, bagaimana day to day nanti ke depan mereka selama jadi penghuni, dan pengawas adalah bagian dari sistem control and balancing. Nah, ini semua harus ada di sana. Nah, di dalam Permen PUPR nomor 14 tahun 2021 juga, itu memang pemilik sarusun itu wajib membentuk itu, P3SRS itu. Di dalam pasal 2 ayat 1 itu sudah jelas. Nah, dalam ayat 2-nya sudah disebutkan juga pembentukan itu dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa transisi berakhir. Masa transisi ini ketika proses itu pembelian kemudian harus dilakukan itu harus 6 bulan. Jadi sebetulnya karena ini mandatory atau kewajiban bagi developer, maka dia harus mengendorse untuk memastikan bahwa 6 bulan itu sudah terlakukan musyawarah itu. Nah, pembentukan PPSS juga untuk pertama kalinya wajib difasilitasi dan dibiayai oleh pelaku pembangunan, dalam hal ini developer. Nah, di pasal 75 ayat 6 itu pemerintah daerah melakukan pengawasan. Jadi memang peran pemerintah ini kan regulator, itu melakukan pengawasan terhadap pembentukannya. Dari sini jelas bahwa pihak pemerintah selaku pengayom dan memberikan regulasi itu harus memastikan bahwa antara pemilik dan fasilitasi pembentukan itu dilakukan oleh developer. Nah, dijelaskan juga di pasal 2 ayat 4, masa transisi ditetapkan paling lama setahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik tanpa dikaitkan belum terjualnya seluruh sarusun. Jadi seandainya unitnya banyak, karena lantainya banyak, maka harus sudah diberikan walaupun unit-unitnya belum terjual atau belum berpenghuni. Nah, sebetulnya masih panjang lagi, Bu, karena di dalamnya itu Permen PUPR nomor 14 tahun 2021 juga amanahkan bahwa pelaksanaan musyawarah dilakukan oleh panitia musyawarah dengan mengundang secara resmi seluruh pemilik. Jadi nggak boleh hanya sebagian atau orang-orang yang ditanam di sana pakai WhatsApp misalnya. Itu harus diundang resmi, walaupun pakai mengandalkan teknologi terkini misalnya melalui WhatsApp, ya itu harus sudah masuk semua di dalam grup itu. Nah, undangan musyawarah itu tidak boleh mendadak atau cukup lama, bisa lupa. Jadi disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan musyawarah. Jadi tidak boleh ada sampai penghuni itu tidak tahu kalau diundang. Berikutnya juga undangan musyawarah itu harus melampirkan rancangan tata tertib musyawarah sehingga bisa dibaca dulu apa saja yang akan dibahas nanti. Kemudian juga ada draft rancangan ADART, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, karena ini menjadi kekuatan hukum tersendiri ADART itu. Sehingga tata tertib penghunian yang akan dibahas ditetapkan musyawarah itu dibaca terlebih dahulu oleh para penghuni. Nah, kemudian sesuai jalur pelaksanaan musyawarah yang telah ditetapkan dihadiri oleh pemerintah daerah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, sobat konsumen berarti udah sedikit paham ya bahwa ternyata mereka mendapatkan hak untuk membuat perhimpunan pemilik persatuan rumah susun itu gitu ya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan nih beberapa sama Pak Ferry ini ya. Tapi namanya ada aturan pasti biasanya ada masalah atau kendala nih ya yang sering kita jumpai terkait dengan itu. Nah, Bapak sebagai yang pernah latar belakang di bidang developer ini, biasanya apa sih Pak yang melatar belakangi terjadinya kendala atau permasalahan kaitannya dengan P3SRS ini? Ya, ini kan bicara soal lifestyle ya. Bagaimana orang yang terbiasa tinggal di landed house, rumah tunggal yang langsung terbangun di bawah di atas tanah, kemudian karena kebutuhan hunian yang semakin tinggi dan backlog yang ada di Indonesia itu semakin tinggi, maka kebutuhannya ada, sedangkan akses ke tempat kerja dibutuhkan sedikit, jaraknya tidak perlu ditempuh, maka mereka harus merubah lifestyle itu dari berkomunal secara horizontal kemudian harus berkomunal secara vertikal. Tinggal apalagi kemudian kita mengajak orang tua kita yang sudah berumur ini tidak mudah untuk tinggal di sana. Saya ada satu contoh kasus menangani penghuni yang sudah tua dan akhirnya
wafat. Dan itu bisa dibayangkan kalau sudah tidak punya perhimpunan, kemudian tidak diberi kejelasan oleh developer, maka untuk mengevakuasi ya, memindahkan jenazah itu ke tempat itu di mana pemakamannya itu menjadi PR tersendiri. Jadi yang paling sulit adalah mengubah lifestyle. Itu baru dalam hal konsumen bagaimana merasa nyaman itu. Dan satu lagi kalau aman itu kan ada anak-anak yang di bawah umur yang kemudian developer terus memastikan bahwa rumah yang di tingkat tinggi itu sulit digapai oleh anak kecil. Itu persoalan aman itu, aman dan nyaman. Dan kemudian kesehatan. Sampai hari ini ada beberapa rusun dan apartemen yang telah menerapkan green building atau bangunan gedung hijau. Dan itu salah satunya memastikan bahwa penghuni itu tidak sakit ketika berdiam di rumah susun tersebut. Kemudian tadi satu hal ya, pembentukan PPRC itu merupakan salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh pemilik dan penghuni rumah susun. Kadangkala pengembang atau developer ini yang sering kali terjadi di beberapa pengaduan yang masuk ke BPKN kita, itu menghalang-halangi keinginan untuk membentuk itu. Bahkan ketika warga protes, pihak pengembang melaporkan warga tersebut ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Mungkin ini proses yang kemudian disampaikan kepada developer kurang mendapat tanggapan. Jadi kawan-kawan pelaku usaha di bidang properti dan rusunawa ini tidak memberikan saluran komplain handling yang baik. Ketika ada keluhan dari konsumen ini tidak terjawab, kemudian tidak terespon dengan cukup responsif, maka mereka biasanya mengadu dan memposting, misalnya parkir yang cukup sulit di apartemen tersebut. Nah, kemudian ada warga luar yang bukan dari penghuni rumah susun atau apartemen yang bisa mengakses kolam renang, padahal itu terbatas untuk penghuni. Dan biasanya mereka udah berkali-kali komplain, tidak tanggapi, kemudian dia menyampaikannya keluhannya di Instagram, kemudian nge-tweet tentang keluhan-keluhan ini. Nah, ini yang kemudian sejak awal harus diantisipasi. Dan BPKN hari ini hadir tidak hanya dalam rangka untuk menangani, tetapi juga melakukan pencegahan dengan melakukan edukasi dan komunikasi ke beberapa rumah susun dan kepada apartemen penghuni. Baik, kalau kita lihat biasanya rumah susun, apartemen itu kan kita lihat di kota besar ya, kayak mungkin Medan, Jakarta, kemudian juga Surabaya ya. Nah kalau di daerah lain tuh sebenarnya ada nggak sih Pak kendala terkait dengan PS3SRS ini? Oh iya, karena tadi saya sampaikan di kota itu biasanya dibangun apartemen ya, kemudian rumah kondominium yang mewah. Tetapi di daerah-daerah ini kan kebutuhan terhadap hunian juga tinggi. Maka Kementerian PUPR dulu masih ada Perumahan Rakyat itu memberikan hibah-hibah untuk pembangunan rusun, baik itu rusun tawa, rumah susun sederhana sewa, maupun rusun nami, rumah susun sederhana milik. Nah, itu karena apa? Di daerah itu isunya terbatasnya kapasitas pengelolaan badan pengelola rumah susun. Apalagi kemudian dipakai untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka kurang begitu aware tentang hak konsumennya. Nah, ini yang dalam kapasitas itu pemerintah daerah harus memfasilitasi itu. Karena kapasitas pengelolaan badan pengelolanya masih minim, maka perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dan kemudian ada lagi masih belum konsistennya dalam tata cara penghunian seperti kriteria penghuni, pendaftaran, penetapan calon penghuni. Dan itu harus disesuaikan dengan peruntukan ketika rumah susun yang ada di daerah itu dilakukan. Misalnya fungsinya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maka kriteria itu harus ditetapkan. Karena rumah susun ini yang non komersil itu diperuntukkan untuk masyarakat tertentu sebagai komitmen pemerintah untuk memenuhi itu. Kemudian ada
masih belum terkonsisten terkait pelaksanaan batas waktu hunian. Masih terbatasnya pengembangan rumah susun yang dibangun pemerintah melalui pendanaan dari APBD. Belum ada review keefektifan pelaksanaan peraturan daerah pengelolaan rumah susun daerah. Jadi belum ada assessment tool atau alat untuk mengassessment apakah sudah efektif dalam pelaksanaan ini semua. Seperti itu, Bu. Ya, kalau dilihat kan tadi dari yang dibicarakan itu kaitannya sama umum-umum yang biasa terjadi ya dengan permasalahan dalam rumah susun itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi nih dengan perlindungan konsumen ini, itu apa tuh Pak kaitannya dengan pembentukan rumah susun ini dengan perlindungan konsumen kita? Oh, Bu, itu memang betul ya bahwa P3RSS itu sangat penting untuk perlindungan konsumen karena diharapkan itu kan para pengurus dari perhimpunan pemilik maupun penghuni rumah susun itu mengerti hak konsumen. Misalnya harus mereka mendapatkan prinsip-prinsip dilayani dan mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur dan tidak diskriminatif. Kita tahu bahwa penghuni ini dari manapun bisa gitu. Berbeda dengan landed house yang kemudian biasanya golongan-golongan tertentu untuk perumahan mewah tentu dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Nah, sedangkan di rumah susun ini dari lintas profesi, lintas golongan, bahkan penghasilannya bermacam-macam. Nah, ini yang kemudian harus ada itu. Dan kemudian ada lagi hak konsumen untuk mendapat kompensasi ganti rugi gitu ya, atau penggantian jika barang jasa yang dijanjikan tidak diterima. Misalnya mereka dijanjikan untuk sertifikat kepemilikan, apakah nanti HGB atau seperti apa, itu harus dijanjikan, harus ada tepat waktu, tepat biayanya, dan tepat pengurusannya. Sehingga kalau ditetapkan seperti apa oleh developer juga harus dipastikan gitu. Nah, ketidakjelasan status sertifikat ini sering juga terjadi, berupa sertifikat tidak jelas untuk penghuni yang masih mencicil, melunasi KPR, itu sering kali terjadi. Misalnya terkait dengan fasilitas. Fasilitas misalnya di sana dijanjikan ada fasilitas umum, sosial, semacam rumah ibadah, kemudian ada kolam renang, ternyata sampai lama penghuni di sana juga tidak terdelivery. Nah, seperti ini supaya ada checks and balancing betul-betul dikelola. Itu, dan masih banyak lagi yang sebetulnya banyak hal-hal penting kenapa P3SRS ini perlu gitu, supaya tidak terlanggar hak-hak konsumennya. Iya, pastinya kalau kita berbicara tentang perlindungan konsumen kaitannya dengan pengelolaan rumah susun, kita sebagai konsumen kan menginginkan adanya kenyamanan, keamanan ya, dan keselamatan juga nih kita dalam tinggal di rumah susun yang kita pilih gitu ya dari salah satu developer ya. Nah, menurut Bapak pribadi, fenomena ini kan sering terjadi nih, masalah-masalah yang terada. Sementara kita sekarang duduk di BPKN RI gitu ya. Mungkin yang ingin Sobat Konsumen ketahui adalah bagaimana BPKN RI berada di tengah-tengah permasalahan ini, dan mereka juga ingin tahu nih gimana langkah pemerintah ya kita dalam melindungi hak konsumen terkait dengan P3SRS ini gitu, apabila belum terbentuk, atau mungkin apakah kita turun langsung atau seperti apa? Ya, sejak kami bertugas itu sudah banyak hal pengaduan yang dilakukan oleh para penghuni ya dan pemilik satu rumah susun ini. Bahkan kami seringkali datang di beberapa kota terkait pengaduan tersebut. Jadi laporan ini tidak hanya kami terima, tetapi kami juga melakukan verifikasi faktual di lapangan. Sebagai contoh ya, saat ini sudah ada 181 P3SRS di DKI Jakarta yang berbadan hukum, di mana 119 P3SRS ini diantaranya telah menyesuaikan dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun nih, milik berikut dengan perubahannya yaitu Pergub DKI. Nah, kendala dalam pengelolaan rumah susun ini tidak adanya kepatuhan untuk menerapkan Pergub tersebut dengan baik. Jadi baik oleh P3SRS maupun pelaku pembangunan, pengelola bekerja di luar standar pengelolaan. Padahal sudah ada standar-standar untuk memenuhi. Nah, BPKN hadir untuk memberikan edukasi dan memastikan bahwa terjadi harmoni antara developer dan
P3 SRS ini. Nah, di sisi lain pemerintah juga kami berkolaborasi dan bersama-sama dengan mitra pemerintah tentunya Dinas PRKP menemukan juga beberapa kendala dalam pembentukan P3 sesuai dengan ADRT, diantaranya misalnya kurang partisipasi para pemilik. Jadi bukan hanya kasus di mana developer tidak mau mendirikan, tetapi memang kurang aktif pemiliknya. Mereka kerja dari pagi sampai sore dan sudah cukup lelah. Kemudian Sabtu Minggu masih acara keluarga. Jadi memang perlu adanya kedua belah pihak untuk mengembangkan suasana yang harmoni dengan membangun P3 SRS ini. Banyak yang kemudian aktif, kemudian menolak sistem pemilihan one name, one vote misalnya. Nah, ini semua harus dilakukan karena perlu adanya keterlibatan banyak pihak, di mana pemerintah juga harus mendorong terbentuknya perhimpunan yang memang diwajibkan oleh pemerintah ini. Nah, kira-kira itu ya yang saya sampaikan. Sebetulnya ada banyak lagi pengaduan-pengaduan yang membuat kita pelajaran. Mudah-mudahan podcast ini memberikan wawasan kepada kita semua bahwa memang dibutuhkan untuk bisa aware terhadap lingkungan kita, terutama penghuni ataupun pemilik satuan rumah susun ini, untuk senantiasa bisa menjadikan lingkungannya sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan harmoni, dan itu demi terbentuknya rumah dan keluarga yang lebih sehat seperti itu. Ya, tadi kan ada sedikit mungkin sobat konsumen yang udah tahu ya kalau misalnya cara mengadunya seperti apa. Mungkin Pak Ferry bisa memberitahu nggak sih ke sobat konsumen yang belum tahu nih, yang saat ini baru beli rumah susun nih. Kira-kira kalau ada permasalahan mau ngadu kemana atau caranya seperti apa nih Pak? Iya, jadi bagi kawan-kawan yang hari ini, nah ini terutama untuk para pasangan baru yang pengen akses dekat dengan tempat kerja, tentu lebih memilih rumah susun, apartemen, atau apapun yang kemudian sifatnya vertikal. Jadi setiap dari kita harus aware dengan lingkungan yang dibangun dengan membentuk P3 SRS. Seandainya ada temuan dan keluhannya, bisa dilakukan di BPKN RI. Anda bisa membuka website www.bpkn.go.id. Di sana sudah ada laporan pengaduan. Anda bisa mengklik di sana atau menghubungi 0815 3153 153, dan bisa juga cek akun sosial media, bisa ke Twitter, ke YouTube, Twitter, TikTok. Kami berusaha untuk endorse semua media sosial sehingga bisa terakses semuanya bagi kawan-kawan yang tinggal di rumah susun. Demikian Bu. Ya, sobat konsumen, closing statement dari Pak Ferry terkait dengan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun, bahwa memang pemilik satuan rumah susun itu wajib dibuat ya, yaitu P3 SRS itu, dan itu difasilitasi dan biayai oleh developer itu gitu. Jadi kita sebagai konsumen jangan sampai tidak mengetahui hak-hak tersebut. Nah, pastinya terima kasih sudah menonton podcast Konsumen Bicara kita kali ini bersama Bapak Ferry Firmawan. Terima kasih ya Pak sudah hadir di podcast Sama-sama Bicara. Bu Lucy. Baik, waktunya walaupun sangat mepet sekali, tapi informasi yang didapatkan sangat bagus sekali bagi sobat-sobat konsumen yang baru ingin memiliki satu rumah susun atau apartemen atau kondominium lainnya ya. Baik, jangan lupa untuk tonton terus podcast Konsumen Bicara kita bersama saya Luciana Duyanti ataupun anggota Komisi 2 Edukasi dan Komunikasi lainnya. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube BPKN RI dan juga follow media sosial BPKN RI. Ya, bersama Bapak Ferry kita sama-sama ya Pak ya. Salam konsumen Berdaya.